Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini, saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Oke teman-teman, Gapur Saraj masuk jebakan omongannya sendiri, di mana Gapur Saraj sedang berbicara soal ilmiah, berbicara soal penelitian ijazah Pak Jokowi. Gapur Saraj tidak sadar bahwa apa yang beliau omongkan ini semua tidak sinkron datanya, teman-teman. Yang paling parah, Gapur Saraj mengambil data dari internet dan disangkutkan ke ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Parah men, parah, 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 parah. Dan ada para pembenci keluarga Pak Jokowi, teman-teman, yaitu Denny Indrayana, mengadakan sayembara agar Wapres Gibran Rakabuming Raka diturunkan atau mengundurkan diri. Dia membuat sayembara dengan imbalan 100 juta. 100 juta, teman-teman. Dikit amat ya. Kalau nggak punya duit, udahlah, nggak usah aneh-aneh bikin sayembara turunkan Gibran dengan imbalan 100 juta. Mana ada yang mau, bro? Mana ada yang mau? Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cuplikannya. Sebelum ke cuplikannya, saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan jangan lupa untuk klik like, share ke teman kalian. Yang mau komen-komen yang baik-baik, langsung saja kita ke cuplikannya. Mas Andika, saya jawab ya, Mas Andika ya. Jadi gini, sebetulnya yang dilakukan oleh Mas Roy itu kan adalah fakta ilmiah. Ya, fakta ilmiah itu di sini ada Prof Lili, seorang peneliti ya. Kalau dalam penelitian itu kan pasti menggunakan metodologi. Dan metodologi itu kan benar atau salah, itu kan tidak pernah ada seperti itu. Artinya kalau hasil penelitian itu keliru, ya tinggal kemudian dibuat hasil penelitian yang baru. Karena kan ilmu pengetahuan itu kan dia berkembang. Kan ada tesis, ada antitesis, kemudian kan lahir sintesis. Itu kan proses dialektika ilmu pengetahuan ya. Nah, seharusnya dalam konteks itu, terhadap hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa itu, ya jangan dibawa ke ranah hukum pidana. Saya juga dari awal sepakat, itu jangan dibawa ke ranah hukum pidana. Cukup dilakukan hasil penelitian ilmiah yang sebanding aja. Oke. Enak banget, teman-teman. Enak banget setelah memfitnah, menghina-hina, menghujat, menginjak-injak Pak Jokowi. Malah minta tidak dibawa ke ranah hukum. Ini gimana ceritanya, teman-teman? Orang yang udah menuduh, memfitnah ijazah Pak Jokowi palsu, menghina-hina, menginjak-injak, malah minta tidak dibawa ke ranah hukum. Ini ceritanya bagaimana, teman-teman? Saya pastikan, ya, kalau ini adalah kegiatan akademis penelitian, pasti Pak Jokowi tidak akan melaporkan. 1000% saya jamin. Ya. Makanya ini juga kita jangan tersesat, ya. Karena faktanya adalah sejak 22 Januari sampai 30 April, ada 31 objek di sosial media, Bang Roy Suryo CS menghina Pak Jokowi, memfitnah, dan tidak ada satu kalimat pun menyatakan diri sedang meneliti, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan sedang melakukan kegiatan akademis. Ya. Jadi bahkan kalimat-kalimat saat itu semua ada di rekamannya. Asingkan Jokowi, nusa kembangkan Jokowi, 1 miliar persen ini palsu. Apakah itu kegiatan akademis atau Bang Rifai, bolehkah saya bertanya kepada Bang Rifai? Baru setelah saya mau bertanya kepada Bang Rifai. Ini pertanyaan signifikan. Jangan tersesat nih. Baru setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka membangun cerita seolah peneliti untuk membela diri. Saya mau bertanya buat Bang Rifai, mohon dijawab ya. Dengan model-model seperti Mohon ini. saya dijawab ya, Bang. Kami pastikan kalau ini kegiatan penelitian nggak mungkin Pak Jokowi juga bijak kok gitu ya. Saya Tapi karena kita mohon tahu dijawab, ini Bang. bukan kegiatan akademis, apalagi sudah juga dibahas oleh 22 ahli bahwa ini semua tidak akademis. Saya mau bertanya kepada Bang Rifai ya. Harus clear ini. Pertanyaan saya begini. Karena ini dibawa ke ranah hukum pidana, hasil penelitian digital itu dianggap adalah delik, tindak pidana. Sehingga Pak Jokowi confirm melaporkan pasal 32, 35. Kami kemarin di gelar perkara khusus tidak mendapatkan uraian yuridis terkait dengan analisa unsur. Pertanyaan saya ke Bang Rifai, karena Bang Rifai bersama Pak Joko Widodo yang melaporkan pasal 32, 35, padahal itu basisnya ilmiah. Pertanyaan saya ke Bang Rifai, bisakah kami, tim kuasa hukum dan publik diberikan satu pencerahan hukum, bagaimana menjelaskan unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 32, 35, sehingga kemudian ada keyakinan bahwa ini bukan hasil penelitian ilmiah, tetapi ini adalah suatu tindak pidana. Bisa nggak dijawab, diuraikan unsur-unsur deliknya? Saya pengen dengar.
Sebenarnya ini yang menjawab adalah harusnya penyidik atau jaksa. Tapi saya coba jelaskan. Karena Oke, abang saya yang coba buka, abang yang buka pasal 3235. Ya, saya jelaskan ya. Ini apa namanya colong start ya. Jadi gini, pada saat mereka melakukan tindakan fitnah atau pencemaran nama baik, itu dilakukan dengan dua cara. Secara lisan di sosial media, makanya ada 27A. Lalu kedua ini yang buat kami menjadi perhatian betul, melakukan atraksi IT ya di apa tayangan-tayangan IT menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dan mengklaim diri sebagai digital forensik, seolah akhirnya disimpulkan ijazah ini punyanya Dul Matno. Hebat betul loh ya. Pak Jokowi Udahlah teman-teman, penelitiannya nggak masalah lah, mau dia meneliti dengan cara apapun itu ya udahlah. Toh penelitiannya juga nggak pernah terbukti ya teman-teman. Penelitiannya nggak ada yang jelas juga. Tapi kuar-kuarnya itu loh teman-teman. Segala mendatangi kuburan ibunya Pak Jokowi, apa coba gunanya teman-teman? Ini masalahnya mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Saya mau tanya, apa gunanya datang atau mendatangi kuburan ibunya Pak Jokowi? Apa gunanya? Apa sangkut pautnya kuburan ibu Pak Jokowi dengan ijazah Pak Jokowi? Hubungannya apa? Sangkut pautnya apa? Itu pertanyaan saya sampai sekarang teman-teman. Itu nggak bisa dibantah dan itu nggak bisa dibenarkan ya teman-teman ya. Ini terlalu melenceng kemana-mana nih. yang selama ini merasa kuliah menyelesaikan 5 tahun, menerima dari UGM, tahu-tahu dia bilang, Pak Rifai, ada sebuah kegiatan IT yang bilang ini punya Dul Matno. Saya penasaran. Karena menurut pandangan Pak Jokowi namanya kemajuan teknologi itu bukan untuk memutarbalikkan fakta sesuatu yang benar menjadi salah. Pertanyaannya, mohon maaf, selama ini pemahaman teman-teman, kegiatan ini adalah ijazah asli menjadi palsu. Bukan. Justru kegiatan digital forensiknya bahwa seolah-olah asli dan sah itu yang diatur 35. Padahal buat kami tidak, dan ini sudah dikuatkan oleh para ahli. Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi ya begitulah. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran. Sebaliknya, Gak usah berhenti Pak, gak usah berhenti. Sok aja terus dorong agar Wapres Gibran Rakabuming Raka berhenti. Gak ada gunanya Pak, mau congor kayak gimana pun gak bakalan bisa turun. jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa Ya kalau misalkan itu syaratnya, ijazah SMA atau ijazah apapun itu syaratnya untuk menjadi Wapres atau nomor 2 di negara kita ini. Sekarang Wapres Gibran sudah menjadi Wakil Presiden Prabowo. Teman-teman ya, Wapres Gibran sudah menjadi Wakil Presiden. Ya berarti semua persyaratannya sudah terpenuhi. Apalagi yang harus dipertanyakan teman-teman. menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Tadinya mau 1 miliar, tapi istri saya bilang, aduh, kebanyakan. Maklum kita tidak punya berangkas dengan emas dan dolar. Jadi 100 juta kepada siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Mas Wapres. Mas Wapres pernah kok menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota. Saat itu dengan terbuka mengundang para wartawan. Saya tunggu hal yang sama Mas Wapres. Waduh bro, 100 juta mah kecil. Bro aja korupsi 32 M.
Masa iya ngadain sayembara turunkan Gibran nomor 2 di Indonesia dengan imbalan 100 juta? Malu lah bro. Bro juga korupsi makan uang kita nih, rakyat Indonesia, sebesar 32 M. Miris nggak tuh teman-teman? Miris nggak? Koruptor malah ikut-ikutan kayak gini. Mana ada yang mau dengerin congor koruptor bro? KPK gimana nih? Ini orang masih berkeliaran. Aduh, aduh. Para pembenci keluarga Pak Jokowi ternyata orang-orang rusak semua ya teman-teman. Hampir semua koruptor. Kalau kalau nggak koruptor ya maling panci. Aduh, nggak habis pikir saya teman-teman. Ternyata orang-orang pembenci Pak Jokowi, orang-orang bermasalah, orang-orang rusak semua teman-teman. Apakah Pak Jokowi? Itulah. Dalam hal menunjukkan ijazah ini, Mas Wapres lebih bisa diteladani dibandingkan Pak Jokowi. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu kenapa aku bilang si Rustam itu nggak mungkin dia ikut di dalam inisial yang disebutkan Rismon. Ini aku kasih tahu ya. Nih kan tengok ini. Tengok. Dan tengok ibu yang menari itu. Itulah bini si Rustam, asalkan tahu. Itulah bini si Rustam, asalkan tahu. Kita bareng saksi. Inilah bini si Rustam. Kayak mana menurut kalian? Inilah bini Rustam itu. Gak ada musik, berjoget dia. Oh, datang pula siapa nih? Siapa mau mengawani joget nih? Si Gopur. Kau kekecilan Gopur. Gak bisa kau pasangan joget sama dia. Ternyata 11-12 teman-teman. Istri sama suami itu 11-12. Gak nyangka saya, akhirnya cuma ini doang. Aduh teman-teman, mungkin segini dulu ya cuplikan yang saya sajikan pada konten kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga menghibur juga buat kalian semua, karena ini bukan konten hiburan ya teman-teman. Buat kalian yang suka konten ini, jangan lupa klik subscribe, like, share juga. Yang mau komen di bawah yang baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.